Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kanan atas. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ma'asyiral muslimin, mari kita sama-sama kajian Nasrul Ibad ini yang ke-25. Langsung saya kira karena matematika tadi udah banyak. Yang ke-25 lama gak ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisah al-ashruna. Maqalah al-khamisatu wal-ashruna. Yang ke-25, 5 dan 20 kalau bahasa Arab itu. Yaitu ruya diceritakan anahu setunya kanjeng Nabi Muhammad SAW kharaja dzata yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billah wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru 'alal bala'i wa tashkuru 'alal rakhai wa tardu bil qada'i. Faqala alaihi salatu wassalamu antumul mu'minuna haqqan rabbil ka'bah. Makalah yang ke-25 ini diceritakan bahwa diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari kharaja dzata yaumin, pada suatu hari di pagi hari, pagi-pagi itu kemudian dia bertanya kepada mendatangi para sahabatnya. Di pagi hari Nabi Muhammad pergi mendatangi para sahabatnya keluar. Kemudian Nabi bertanya pada para sahabatnya situ, kaifa asbahtum, apa yang kamu lakukan di pagi hari ini? Dakhaltum fi waqtis sibahi, pada hari ini apa yang kamu lakukan? Faqalu asbahna, kemudian para sahabat itu menjawab asbahna mu'minina billah, di pagi hari ini saya beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, wa ma alamatul imanikum, bagaimana alamatnya iman siapa gitu, yang menunjukkan bahwa kamu itu beriman apa? Yang pertama, nasbiru 'alal bala'i, saya sabar atas ujian yang Allah berikan atau musibah, atau di sini al-imtihanu minallahi ta'ala. Jadi sabar dalam menerima ujian dari Allah. Di pagi hari Nabi bertanya pada sahabat, apa yang kamu lakukan di pagi ini? Saya beriman kepada Allah. Alamatnya iman apa? Di antaranya adalah nasbiru 'alal bala'i, sabar dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa nashkuru 'alal rakhai, kami juga selalu bersyukur ail ittisa'i fil ma'isati, atas karunia, keberkahan, keluasan Allah yang Allah berikan rizki kepada keluarga kami. Kemudian wa tardu bil qada'i, saya juga rela ridho atas takdir Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun bersabda kepadanya, antumul mu'minuna haqqan, engkau adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman haqqan, Rabbil Ka'bati, dan demi Rob yang memelihara Ka'bah. Bapak sekalian, itulah berarti kita itu hendaknya setiap hari itu yang pertama apa tadi? Sabar dalam ujian. Yang ketiga bersyukur atas rezeki, dan yang ketiga adalah rela atas takdir Allah. Kalau sabar apa? Menahan diri, ya. Sabar, sabar itu ya menahan diri. Kalau bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur itu ada tiga. Satu, kalau sabar sebenarnya banyak ya, sabar atas ujian, sabar. Kalau bersyukur di sini saya tekankan ada tiga. Yang pertama, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati. Apa yang ada di dalam kitab Al-Hikam. Di dalam Hikam itu dijelaskan bahwa yang namanya syukur itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam itu kitab yang dipelajari semua pesantren itu baca hikam itu. Jadi kalau bapak-bapak di toko buku, kalau bisa beli kitab Al-Hikam, itu membantu banget untuk perjalanan spiritual kita. Banyak terjemahannya banyak, tapi ya harus dipahami benar. Itu di dalam kitab syukur ada tiga. Yang pertama bil lisan, bil af'al, bil qalbi. Pertama dengan lisan, kedua dengan perbuatan, ketiga dengan hati. Mungkin itu kita pernah dengar itu namanya keilmuan. Keilmuan itu mendengar, mencerna, tapi melaksanakannya itu sulit. Gitu. Nah ini kita, kalau kita mengaji Nasrul Ibad itu berarti kita siap melaksanakan. Kalau ilmunya sudah ada, jadi sambil qalbi itu ya, kalau ada dapat sesuatu alhamdulillah, fa amma bi ni'mati rabbika fa'atis. Apabila kamu mendapatkan nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Sedangkan nikmat banyak ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat itu jikalau kau menghitung nggak mungkin akan terhitung. Berarti mestinya kita baca alhamdulillahnya banyak gitu. Alhamdulillah. Jadi saat kita baca alhamdulillah itu, kita meyakini bahwa rezeki itu dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gabungan itu antara syukur lisan dengan qalbi gitu. Yang kedua, syukur bil af'al, itu dengan perbuatan. Sebenarnya sholat kita, berbuat baik kita, apa yang kita lakukan adalah sebenarnya itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syukur bil af'al. Atau lebih spesifiknya begini Pak, prakteknya tanya ya, prakteknya saya banyak lupa. Begitu sholat isya selesai, itu diniatkan hatinya, ya Allah, nanti kalau sholat subuh datang, saya siap sholat subuh. Sambil menunggu datangnya sholat subuh, akan saya lakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dan begitu kita melakukan kebaikan itu, namanya kita melakukan kebaikannya mengandung nilai
syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Qur'annya, tidurnya, ngobrol misalnya di posnya, itu semuanya yang di pos berdapat pahala daripada rebugem. Ini itu kata Gus Bahagia kan, itu bukankah meninggalkan maksiat silaturahmi itu misalnya. Itu kalau diniati di awal apapun yang kita lakukan namanya kita orang yang beribadah, ibadahnya yang mengandung syukur fi'li. Begitu sholat subuh selesai, wirid selesai, doa selesai, ya Allah, nanti kalau sholat subuh datang saya siap mengerjakan sholat zuhur. Sambil menunggu datangnya sholat zuhur, ini waktu yang diberikan oleh Allah akan saya gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Begitu kita berangkat kerja, melakukan kebaikan, namanya kebaikan kita itu mengandung nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Salat dulu juga begitu, selesai nanti asar. Nah itu apa maksudnya? Nanti kalau sholat zuhur datang, yang tersimpan di dalam hati itu akan muncul. Saya siap tinggalkan semuanya karena udah diniatin dari awal. Beda Pak, kalau nggak diniatin ya cuek aja gitu, ntar aja masih lama ini kan gitu, bisa jam 1, bisa jam 2 gitu, dan seterusnya lah. Itu beda, sangat beda. Dan kalau tidak ada niat di awalnya itu berbuat baik sih baik, ibadah sih ibadah, tapi ibadahnya tidak mengandung syukur fi'li kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelihatannya mudah, prakteknya udah pernah dipraktekin belum Pak? Pak Amin udah pernah belum? Lupa dulu. Saya jangankan baik, jangankan bapak saya sendiri banyak lupa Pak. Kalau malantas jalan ini tolong Pak dipraktekkan. Ini salah satu, jadi apa namanya ya, salah satu kita membina kolbu kita. Itu beda sekali, masalahnya sangat jauh berbeda. Itu ada nilai syukur jelas ya. Sedangkan la in syakartum la azidannakum. Dan syukur itu bukan buat orang lain. Syukur wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Kan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu buat siapa? Buat diri sendiri gitu. Jadi itu sekali lagi, ini kalau bisa terus gitu, cepat jadi kekasih Allah itu. Karena sebenarnya kita hidup 24 jam itu, hakikatnya kita sebagai orang yang beriman itu nunggu panggilan Allah. Kita kerja dalam rangka menunggu kewajiban sholat zuhur. Begitu selesai, kita kerja pun dalam rangka menunggu kewajiban, menunggu sholat. Itu namanya kalau hatinya begitu tuh, dalam 24 jam itu dia namanya sholat terus. Hebat gitu. Makanya setannya nggak mau, banyak lupanya itu syukur apa? Syukur fi'li. Itu sulit itu. Bukan sulit sih sebenarnya. Apa tuh? Banyak lupanya. Ayo sekarang niatin, nanti kalau subuh datang saya siap sholat subuh. Atau lebih hebat lagi, kalau subuh datang insya Allah saya sholatnya di masjid. Wah, itu ada lagi tuh langkahnya itu. Jadi berarti bangunnya sebelum sholat subuh. Kalau sholat subuh ya ada ke WC kemana gitu. Ya Allah, ya itulah manusia. Jadi dan ini semua itu kita buktikan tuh nanti kalau subuh datang siap menjalankan sholat subuh. Sambil menunggu datangnya sholat subuh, akan saya gunakan waktu ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Begitu mau maksiat Pak, langsung tertahan. Awas, kamu kan katanya waktunya untuk
di jalan yang diridhoi Allah. Kok main judi misalnya kan gitu. Kok marah-marah kan gitu dan seterusnya. Itu satu untuk mengontrol, yang satu memang ya belajar itu bersyukur tuh begitu kalau orang bersyukur. Kalau alhamdulillah otomatis alhamdulillah udah otomatis itu namanya di mulut. Nah yang ketiga syukur dengan hati. Nah syukur dengan hati sih lebih sulit sebenarnya, tapi gampangnya sih wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Segala kenikmatan itu hakikatnya datangnya dari Allah. Berarti apapun kenikmatan kita atas dasar rahmat pertolongan Allah Subhanahu. Wah ini lebih sulit Pak hakikatnya loh, karena melepaskan diri kita dari ikatan dunia. Wah luar biasa. Ya, melepaskan ikatan diri kita dari ikatan dunia. Kitanya lebur, yang di depan adalah pertolongan Allah. Tapi tidak mungkin orang itu bisa langsung ke situ, harus belajar dulu. Gitu. Jadi begitu alhamdulillah ya saya bisa sholat karena pertolongan Allah. Itu nikmat itu bukan hanya materi ya, bukan hanya materi konotasinya gitu. Jadi begitu dapat rezeki alhamdulillah karena pertolongan dan rahmat Allah. Kita bisa selalu karena pertolongan. Itu kalau nggak ada itunya bahaya, sangat bahaya. Bahaya banget. Dan contohnya banyak. Dan dulu di zaman Bani Israil juga ada orang yang alim akhirnya masuk jurang neraka karena merasa dirinya bisa gitu. Padahal muridnya bisa terbang semua itu, ibaratnya sakti semua, tapi dia sendiri terjerumus ke dalam lubang nista. Karena apa? Merasa dirinya bisa, tapi itu menghilangkan. Jadi Al-Quran yang mana? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Itu surat An-Nur. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah, kamu sekalian ma zaka minkum min ahadin abada, kamu hatinya tidak mungkin bisa suci selama-lamanya. Tidak mungkin bisa suci selama-lamanya. Hanya Allah yang bisa mensucikan hati kita, dan terserah Allah yang dikehendakinya. Sekali lagi, jadi karena rahmat Allah, itu namanya ayat-ayat hakikat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah, kamu di antara kamu tidak mungkin bisa mensucikan dirinya. Hanya Allah yang bisa. Nah itu di antara salah satunya, bahwa kita harus meyakini bahwa apapun kenikmatan yang Allah berikan atas dasar pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya syukur qalbi. Mulutnya alhamdulillah, kita juga hatinya semua waktu akan digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan juga hati kita meyakini kita tidak bisa apa-apa selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu namanya orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Sulit kan? Susah itu. Makanya Allah katakan di dalam surat lain nih, wa qalilum min ibadiyas syakur. Itu jelas itu. Sangatlah sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Ya kan? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangatlah sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Kalau bersyukur itu punya derajat sendiri di akhiratnya, namanya hamdun, hamba-hamba yang ahli bersyukur.
Ustaznya kelas. Kita kan pengennya berkelas masuk surganya Pak ya, jangan di emperan nih. Amin ya Rabbal Alamin. Saya hanya menyampaikan mari kita sama-sama belajar gitu. Terus terang aja sulit kalau kita tidak dimulai. Bapak-bapak tadi udah mulai tuh. Nanti subuh jangan sampai lupa. Apa tadi? Habis sholat subuh, wiridan dan seterusnya. Berhenti sejenak. Ya Allah, jikalau sholat subuh datang, saya siap melaksanakan sholat subuh. Kelihatan sederhana dan sambil menunggu sholat subuh digunakan di jalan yang jadi kerjanya ibadah. Ngerti nggak? Nagih hutang misalnya ibadah. Misalnya kan gitu. Jualannya ibadah. Begitu sholat zuhur, sholat selesai kan? Nah kalau misalnya ada tamu, jangan ditinggal Pak. Gitu. Jangan mau sholat dulu ya, maaf ya, saya udah niatin. Enggak begitu ya. Jadi ada lagi ilmu dalam ilmu fikih di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in, Fathul Qadar lagi. Jadi orang yang termasuk orang-orang yang baik, yang paling baik orang yang sholatnya di awal waktu. Kan gitu, orang yang berjelek adalah sholatnya di akhir waktu. Termasuk orang yang sholat di awal waktu itu begini Pak. Begitu azan zuhur datang, misalnya masih ada tamu, batinnya niat, ya Allah nanti saya sholat zuhurnya jam 1 misalnya. Ya Allah nanti saya sholat zuhurnya jam 2. Begitu masuk waktu tuh. Sekalipun sholatnya jam 2, itu termasuk kategori orang yang sholat di awal waktu. Walaupun jam 2. Lebih baik sholat jam 2 di awalnya niat, ya Allah nanti jam 2 saya sholat, dibandingkan orang yang sholat setengah 1 tapi kosong itu gak ada niatnya. Lebih baik orang yang sholatnya jam 2, karena jam 2 dia sudah niatin, karena masih ada waktu, masih ada waktu. Ya Allah nanti sholatnya saya jam 2, ya Allah nanti sholatnya jam 2. Itu sebabnya sholat di awal waktu sekalipun ya. Kenapa demikian? Kok bisa? Karena di awalnya dia niat, kekosongan hatinya tidak ada. Kalaupun misalnya sebelum jam 2 dia mati misalnya, meninggal gitu, maka dihukumi orang itu termasuk orang yang bukan tarikus sholat, orang tidak meninggalkan sholat karena dia sudah niat. Begitu juga mau umroh, mau haji, udah niat kan dicatat gitu ya, walaupun tidak jadi meninggal misalnya. Itu hebatnya itu. Nah, kalau misalnya jam setengah 1 nggak ada awal niatnya, misalnya jam 1 sholat, kan ada kekosongan waktu yang kosong niat. Kalau dia mati sebelum jam setengah 1, termasuk orang yang meninggal dalam tarikus sholat. Itu ilmu fikih begitu Pak ya. Jadi yang hidup itu yang relax, nyantai. Kalau ada tamu, azan, ya tinggal lihat aja kan gitu. Nanti sholatnya kalau tamu sudah pulang. Kan gitu, begitu pulang kita sholat jamaah kan sunnah, kan gitu, nggak sampai gimana gitu. Nabi itu biasa gitu ya. Nabi itu pernah juga ditinggal jamaah Pak. Nabi subhanallah, Nabi Muhammad lagi sholat Jumat, ceritanya tuh rombongan dagang datang, ditinggal Nabi. Ditinggal. Jadi kalau orang Arab itu setiap di lapangan itu ada kebiasaan, misalnya dari rombongan kafilah dagang itu bisa 3 bulan sekali datang gitu, rame-rame anak, ada yang 4 bulan, 6 bulan, ada anak yang mantunya pengen kesana. Begitu lagi mau khotbah, lagi khotbah, rombongan pedagang datang, bubar gitu. Jadi kalau seorang guru ngaji ada yang ngantuk, kan wajar kan. Nabi sendiri pernah ditinggalin. Nabi itu pernah tinggal sampai tinggal 11. Jamaahnya tinggal 11 itu Nabi Pak. Apalagi Ustaz. Jadi kalau Ustaz yang ngamukan itu ya Masya Allah itu gak ngerti itu. Ya maklum gak datang, ya maklum Nabi aja pernah ditinggalin. Ada ngantuk, ada apa ya. Tinggal 11. Maka dengan itu ada yang ulama mengatakan, ada yang berpendapat sholat Jumat itu kalau 11 orang tidak apa-apa. Imam Malik ya, kalau Imam Syafi'i 40. Karena apa? Dalilnya itu Nabi Muhammad pernah ditinggal. Coba bayangin dulu.
Tapi Nabi Muhammad marah enggak. Jadi orang amukan. Jadi itu jadi teknisnya yang penting ilmunya Pak, ilmunya. Apa-apa. Jadi ada tamunya biasa ada. Misalnya lagi tanggung atau apa, ya niat aja. Ya Allah nanti habis ini saya. Apalagi misalnya Pak RW kemana? Mau datang dulu, lagi sholat dulu. Ngamuk kan yang datang? Ngamuk Pak. Nah ya, udah datang besok sholatnya lama lagi jemaah. Enggak begitunya agama itu, enggak begitu. Asal batin ya Allah nanti. Kecuali waktunya sudah mepet. Jam 2:30 dia tamu nggak pulang. Ya maaf ini saya mau sholat. Ada itu ya, diantaranya. Jadi mulai meraktekkan sama-sama Pak, banyak rupanya. Jadi ketemu lagi saya tanya nih, rupanya berapa kali? Itu namanya syukur. Syukur pilih tadi ya, niat di dalam hati. Qala ba'dul arifin as-sabru thalathatu maqam. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama tarkus syakwa, meninggalkan sikaya. Wa hiya darajatut tabi'in wa ridha bil maqdur wa hiya darajatuz zahidin wal mahabbatu lil bala'i wa huwa darajatus shadiqin. Jadi ada derajatnya tentang masalah sabar di sini jelas di belakangnya. Sabar itu ada 3. Yang pertama, tidak menceritakan nasib susah kepada orang lain. Ketiga, tidak menceritakan nasibnya kepada nasib jelek. Gimana sih cari kerja susah, anak pada nangis itu. Wah itu namanya sikaya, gak boleh itu. Kalau menahan itu termasuk kategori orang sabar. Pernah cerita begitu? Sering. Curhat. Kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Atau kepada orang yang ada manfaatnya. Curhatnya mah Epi. Itu namanya sikaya. Kalau kita menahan itu, kita termasuk orang yang sabar. Itu derajatnya di sini derajatnya tabi'in. Kalau orang ridho atas takdir Allah yang kita tidak sukai, ya kan, kecelakaan, dimalik, masih ikhlas ridho karena kita, itu adalah derajatnya orang zahidin, orang yang zuhud. Kalau cinta, demen sama musibah, dapat musibah, alhamdulillah, sanggup Pak. Karena ini kan maunya Allah, kita ridho. Ya Allah, pasti Engkau memberikan hikmah pada kami. Alhamdulillah. Kayaknya belum waktunya. Ya Allah, masih jauh-jauh ya. Wal mahabbatu lil ibtila'i wa hiya darajatus siddiqin. Kalau dia cinta atas musibahnya, maka itu derajatnya siddiqin. Gitu. Al-hadis, ini hadisnya, u'budillaha ala ridha fa illam yastati fa yasabrun ala maqtaru khairun katsirun. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan hati gitu. Barang siapa yang kuat, tidak kuat barang siapa yang tidak kuat atas kesabarannya, barang siapa yang tidak kuat atas kesabarannya, kuat atas kesabarannya itu, maka dia adalah termasuk barang siapa yang sabar atas menerima sesuatu yang tidak kita cintai adalah merupakan kebaikan yang banyak. Saya kira itu saja, karena terus terang aja tadi habis maghrib ada persahabat ke sana. Mau ngaji di RT dulu, kata saya mau ngaji dulu, ngaji penting. Terus ngaji ke sono jadi satu makul aja. Itu Pak ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang ada di kitab Nashihul ini kita sama-sama sedikit demi sedikit melaksanakan. Amin. Amin. Jadi sekarang udah tahu tuh Bapak sekalian bahwa sebenarnya dalam 24 jam itu kita lagi menunggu
datangnya waktu sholat. Tapi tadi ya jangan nyantai aja. Tapi yang tadi kalau kita kepepet tidak bisa di waktu, cepat niatnya cepat. Lagi di motor tanggung nih, enak di rumah sholat pakai kotor, ya Allah nanti saat mau sampai rumah saya langsung sholat. Itu gak apa-apa, jangan cari sampai ke belakang itu masih jauh. Itu termasuk sholat di awal waktu. Orang berilmu begitu. Makanya jangan sekali-kali kita mengatakan sama kiai maula. Mereka itu punya ilmunya. Istri satu, masih dua. Punya dalilnya. Ya contohnya itu kan kita baru tahu. Model-model gitu. Apalagi sampai menyalahkan. Ya Allah. Kualat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Tadi saya persiapannya sebetulnya sih mau 2 makalah, lagi belajar gitu, tapi pas mau datang jadi 1. Gampang Pak ya, mohon maaf karena ya, harus bisa semua gitu. Wallahu a'lam aqulu qawli wastaghfiruh wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam